Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyidah Siddiqi dan di video kali ini saya akan membahas mengenai soal nomor 1. Diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel seperti berikut. Kemudian hitunglah AWT atau rata-rata waktu tunggunya menggunakan penjadwalan round robin dengan quantum time atau waktu siklusnya 3. Algoritma round robin sendiri terbagi menjadi 2, yaitu round robin first come first serve dan round robin prime time non-prime time. Untuk round robin first come first serve, setiap proses akan dieksekusi atau dijalankan sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Jadi maksudnya setiap proses memiliki waktu siklus. Jika prosesnya melebihi waktu siklus yang telah ditentukan, maka proses tersebut dihentikan dan akan masuk ke antrian yang paling akhir. Berdasarkan tabel, pada saat 0, P1 masuk dengan burst time-nya 8, kemudian P1 diproses. Karena waktu siklusnya hanya 3, maka P1 hanya akan diproses sebanyak 3 dan sisanya masuk ke dalam antrian. P1 diproses sampai saat ketiga dan masuk ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 5. Kemudian P2 masuk dengan burst time-nya 5, lalu diproses sampai saat ke-6, tetapi terjadi interupsi pada saat ke-5, yaitu P3 masuk dengan burst time-nya 2. P3 ini akan menunggu di antrian bersama P1. P2 lanjut diproses, karena P2 belum selesai dan waktu siklusnya sudah tercapai, maka P2 masuk ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 2. Pada saat ke-6 ini, P4 masuk dengan burst time-nya 6, karena sebelumnya P3 telah masuk terlebih dahulu, maka P3 diproses dan P4 ini masuk ke dalam antrian. P3 diproses dan selesai di saat ke-8. Selanjutnya P4 diproses dan berhenti di saat ke-11. Karena masih tersisa, maka P4 masuk kembali ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 3. Karena tidak ada proses baru yang masuk, maka akan kembali ke P1. P1 diproses dan berakhir di saat ke-14. Karena masih tersisa, maka P1 masuk kembali ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 2. Selanjutnya P2 diproses dengan sisa burst time-nya 2 dan selesai di saat ke-16. Kemudian P4 diproses dengan sisa burst time-nya 3 dan selesai di saat ke-19. Lalu P1 diproses lagi dengan sisa burst time-nya 2 dan selesai di saat ke-21. Untuk waktu tunggunya, P1 pertama langsung diproses, maka 0. Lalu ditambah dengan diproses kedua kali pada saat arrival time ke-11. Dikurang dengan waktu tunggunya yaitu 3. Lalu belum juga selesai, maka P1 diproses lagi pada saat ke-19 dan masuk ke antrian kedua pada saat ke-14. Maka P1-nya sama dengan 0. Ditambah 11 dikurang 3, ditambah 19 dikurang 14, sama dengan 13. P2 masuk pada saat ketiga dan langsung diproses. Lalu diproses lagi saat arrival time ke-14 dan masuk antrian saat ke-6. Maka P2, 3 dikurang 3 ditambah 14 dikurang 6 sama dengan 8. Untuk P3 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Dan P4, 8 dikurang 6 ditambah 16 dikurang 11 sama dengan 7. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 29. Untuk rata-rata waktu tunggunya adalah jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yaitu 29 dibagi 4 sama dengan 7,25 satuan waktu. Berikutnya menggunakan round robin prime time non-prime time. Pada round robin prime time non-prime time ini akan terjadi pembagian waktu siklus dan juga mempertimbangkan burst time yang paling singkat. Contohnya dengan tabel yang sama, pada saat 0, P1 masuk dengan burst time yang 8, kemudian P1 diproses, karena waktu siklusnya 3, maka P1 hanya akan diproses sebanyak 3 dan sisanya masuk ke dalam antrian. P1 diproses sampai saat ketiga dan masuk ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 5. Kemudian, pada saat ketiga ini P2 masuk dengan burst time-nya 5. Nah, karena P1 dan P2 sama-sama 5, maka P1 lanjut diproses dan P2 ini masuk ke dalam antrian. P1 diproses lagi dan saat kelima, P3 masuk dengan burst time-nya 2.
Karena P1 sudah berjalan dari 3 ke 5, maka sisa burst time-nya untuk P1 adalah 3. Karena P3 memiliki burst time yang lebih kecil, maka P3 diproses dan P1 masuk ke dalam antrian bersama P2. P3 diproses saat ke-6, P4 masuk dengan burst time-nya 6. Karena P3 memiliki burst time yang lebih kecil, maka P3 lanjut diproses, sedangkan P4 masuk ke dalam antrian. P3 diproses dan selesai di saat ke-7. Selanjutnya P1 diproses kembali karena P1 memiliki burst time yang paling kecil. P1 diproses dan selesai di saat ke-10. Kemudian P2 diproses karena burst time-nya lebih kecil. P2 diproses dan berhenti di saat ke-13 dengan sisa burst time-nya 2. Karena P2 lebih kecil, maka P2 diproses kembali dan selesai di saat ke-15. Terakhir, P4 diproses dan berhenti di saat ke-18, lalu diproses lagi dan selesai di saat ke-21. Untuk waktu tunggunya, P1 pertama langsung diproses, maka 0, lalu ditambah dengan proses kedua kali pada saat arrival time ke-7, dikurang dengan waktu tunggunya yaitu 5, maka P1 sama dengan 0 ditambah 7 kurang 5 sama dengan 2. Untuk P2 diproses saat arrival time ke-10 dan masuk antrian ketiga, maka P2 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Untuk P3 sama dengan 0 karena langsung diproses dan selesai. Untuk P4 sama dengan 15 dikurang 6 sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 18. Untuk rata-rata waktu tunggunya adalah jumlah waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses. Maka 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 satuan waktu. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma round robin untuk soal nomor 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.